Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Casablanca yang beranggotakan saya sendiri, Israul Khairiyah, sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, Putri Adistiana Nurul Syamsiyah sebagai pemateri pertama, Sulistiani sebagai pemateri ketiga, dan Tarisa Nurhasana sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan mengenai salah satu materi mata kuliah biosel, yaitu respirasi seluler. Materi yang pertama yaitu respirasi seluler. Apa sih respirasi seluler itu? Respirasi seluler adalah proses pemecahan molekul organik kompleks yang mengandung energi potensial menjadi produk yang lebih sederhana yang berenergi lebih rendah, atau proses katabolik dengan melepaskan sejumlah energi atau reaksi eksergonik pada tingkat seluler. Energi yang lepas tersebut digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan sumber energi untuk seluruh aktivitas kehidupan. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya yaitu ATP atau adenosin trifosfat. ATP atau adenosin trifosfat memiliki energi untuk aktivitas sel seperti melakukan sintesis biomolekul dari molekul pemula yang lebih kecil, menjalankan kerja mekanik seperti pada kontraksi otot, dan mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah berkonsentrasi tinggi. Langkah dalam proses respirasi sel yang terdiri dari glikolisis. Glikolisis berlangsung di sitoplasma sel di dalam cairan sitosol, yang merupakan proses pencemahan molekul glukosa yang memiliki 6 atom C. Dibagi menjadi 2, molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Glikolisis menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Saat glikolisis, penguraian gula, glukosa gula karbon 6 diuraikan menjadi 2 gula, karbon 3. Gula merupakan molekul gula yang termasuk monoksarida dengan salah satu atom karbonnya merupakan gugus karbonil dan atom karbon lainnya terkait pada gugus hidroksil. Setelah glukosa diubah menjadi gula yang lebih kecil, kemudian dioksidasi dan atom sisanya disusun ulang untuk membentuk 2 molekul pirufat. Proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan molekul organik untuk di siklus Krebs. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai oksidasi pirufat. Dalam layar tertera bahwasannya proses ini berlangsung di matriks mitokondria. Sebenarnya merupakan pada oksidasi pirufat ini merupakan langkah awal untuk memulai langkah ketiga, yaitu siklus asam sitrat. 2 molekul asam pirufat yang terbentuk pada glikolisis masing-masing diubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A dan menghasilkan 2 NADH. Adapun langkah-langkah dalam oksidasi pirufat ini, langkah yang pertama yaitu gugus karboksil itu dihilangkan dari pirufat, melepaskan molekul karbon dioksida ke dalam media di sekitarnya. Nah, hasil dari langkah ini adalah gugus hidroksietil, 2 karbon yang terikat pada enzim pirufat dehidrogenase. Ini adalah yang pertama gitu dari 6 karbon dari molekul glukosa asli yang akan dihilangkan. Nah, langkah ini tuh berlangsung 2 kali gitu. Yaitu ada 2 molekul pirufat yang diproduksi di akhir glikolisis. Itu perlu diingat bahwasanya untuk setiap molekul glukosa yang dimetabolisme dengan demikian 2 dari 6 karbon akan dihilangkan pada akhir kedua langkah. Nah, pada langkah kedua yaitu ada NADH plus direduksi menjadi NADH. Gugus hidroksietil dioksidasi menjadi gugus asetil dan elektron diambil oleh NAD+.
Nah, membentuk NADH. Elektron berenergi tinggi dari NADH akan digunakan nanti untuk menghasilkan ATP. Dilanjut langkah ketiga, yaitu gugus asetil dipindahkan ke koenzim A, lalu menghasilkan asetil CoA. Gugus asetil yang terikat enzim ditransfer ke CoA menghasilkan molekul asetil CoA. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Asam sitrat atau siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari respirasi seluler. Asam sitrat juga dikenal dengan nama siklus Krebs. Alasannya adalah karena sebagai penghargaan kepada Hans Krebs, yaitu ilmuwan Jerman yang merupakan penemu dari siklus asam sitrat ini. Makanya disebut siklus Krebs. Tempat terjadinya berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks. Secara singkat, siklus ini terdiri dari 8 tahapan. Tahapan pertama, asetil CoA akan menghasilkan kondensasi. Asetil CoA akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat sehingga membentuk ikatan menjadi asam sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Pada saat pembentukan asam sitrat, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Tahapan kedua yaitu sitrat mengalami perubahan isomerisasi isositrat menjadi isositrat. Terjadi dua reaksi, yaitu dehidrasi dan hidrasi. Hidrasi yaitu penambahan molekul air, sedangkan dehidrasi yaitu pelepasan molekul air. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat dikatalis oleh enzim akonitase. Tahapan ketiga yaitu isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Tahap ini terjadi pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahapan keempat yaitu alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA. Terjadi dekarboksilasi berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida pula. Kemudian terjadi reduksi NADH+ sehingga membentuk NADH. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian tahap kelima yaitu suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat. Terjadi reaksi berupa fosfat inorganik atau PI sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, dan PI akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Kemudian tahap keenam, suksinat diubah menjadi fulmarat. Terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan tahap ini adalah suksinat dehidrogenase. Kemudian tahap ketujuh yaitu terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah enzim fumarase. Kemudian tahap yang terakhir adalah malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah enzim malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Transport elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi seluler. Tahap ini merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH 2 kali yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Tujuan dari transport elektron adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Tempat terjadinya berada di mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam atau sering disebut dengan krista. Singkatnya, proses ini merupakan konversi molekul FADH dan NADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat menjadi energi yang dikenal sebagai proses fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron.
Dalam proses ini pula, elektron-elektron yang terkandung di dalam molekul NADH dan FADH akan dipindahkan ke dalam aseptor utama, yaitu oksigen. Satu molekul glukosa dapat menghasilkan maksimum 28 ATP yang dihasilkan oleh fosforilasi oksidatif ditambah 4 ATP bersih dari fosforilasi tingkat substrat untuk memberikan hasil total sekitar 32 ATP atau hanya 30 ATP jika elektron shuffle span membran kurang efisien berfungsi. Jadi kesimpulannya adalah pada respirasi seluler terdiri dari 4 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus asam sitrat, dan yang keempat adalah rantai transport elektron. Dari 4 tahap ini dihasilkan 30 atau 32 ATP. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai respirasi seluler. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.